Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lewat video yang mana kita akan melakukan presentasi dan membahas apa itu motivasi dan cara belajar efektif. Perkenalkan, kami dari grup 3 yang beranggotakan 5 orang. Anggotanya itu ada Uswatun Hasanah Sofyan, ada Najwa Salsabila Agustina, ada saya Ismail Hamdi, ada Al-Fatih Rahman Zulkarnain, dan juga ada Andre Prayoga Mardian. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang motivasi dan cara belajar. Itu dua hal penting yang akan menentukan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan, khususnya kita sebagai guru dalam dunia pendidikan. Baik, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan yang akan dibahas oleh Saudara Al-Fatih Zulkarnain. Pada Saudara Al-Fatih Zulkarnain, persilakan. Oke, eh oke dari saya yaitu apa itu motivasi? Jadi motivasi adalah keinginan atau dorongan dalam diri individu untuk melakukan tindakan demi mencapai tujuan. Jadi mengapa motivasi penting dalam kehidupan dan pembelajaran? Oke, bisa di next. Oke, berikut ini faktor-faktor motivasi ya yang mungkin akan dibahas oleh Najwa. Oke, baik. Jadi saya akan bahas tentang faktor-faktor motivasi. Jadi dalam proses belajar, motivasi itu tentu punya peran penting. Tapi motivasi ini nggak muncul itu aja. Ada beberapa faktor yang mengaruhinya, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Nah, di sini ada dua faktor yang berdasarkan internal maupun eksternal. Nah, untuk yang pertama kita membahas internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Oke, yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Di sini ada tiga faktor internal, yaitu yang pertama minat dan bakat. Nah, kalau kita udah tertarik sama sesuatu bidang atau punya bakat di bidang tersebut gitu ya, kita biasanya lebih semangat dan konsisten buat belajar. Nah, itu motivasi berasal dari minat dan bakat yang kita punya gitu. Kemudian kepercayaan diri atau self-efficacy. Nah, ini adalah keyakinan bahwa kita mampu menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Nah, kalau kita percaya diri, kita jadi gak gampang putus asa saat menghadapi kesulitan gitu. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan untuk berprestasi. Nah, adanya juga dorongan dalam diri untuk bisa mencapai sesuatu, entah itu bagus atau IPK bagus gitu ya, juara lomba atau sekadar mengalahkan pencapaian diri sendiri sebelumnya itu juga bisa jadi pemicu semangat. Kemudian ada faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri kita. Nah ini juga nggak kalah penting. Yang pertama ada dukungan dari orang tua. Nah perhatian dan motivasi dari orang tua sekecil apapun bentuknya itu bisa jadi energi besar gitu buat seorang anak. Kemudian yang kedua ada lingkungan belajar. Jadi suasana yang nyaman, teman-teman yang suportif, ataupun guru yang menyenangkan itu bisa bikin seorang murid gitu lebih fokus dan semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada tekanan sosial ataupun tuntutan gitu ya. Misalnya karena
pengaruh teman sebaya. Nah, keinginan buat diakui atau tekanan dari harapan lingkungan ini bisa jadi motivasi juga gitu, asal ditanggapi dengan cara yang sehat. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada fungsi motivasi. Di sini saya mencantumkan fungsi motivasi menurut pendapat Winarsih tahun 2009 dalam artikel yang diuji oleh Fitriana dan kawan-kawan di tahun 2021. Nah, motivasi itu mempunyai 3 fungsi utama dalam kehidupan, terutama dalam proses belajar. Yang pertama, sebagai penggerak tindakan. Nah, motivasi itu ibarat motor penggerak gitu ya. Tanpa motivasi, kita mungkin nggak akan mulai mengerjakan sesuatu. Tapi begitu ada dorongan, kita bisa terdorong untuk bertindak bahkan saat menghadapi kesulitan sekalipun. Yang kedua, sebagai penentu arah perilaku. Motivasi juga membantu kita menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya motivasi, kita bisa jadi lebih fokus dan punya arah yang jelas. Sehingga langkah-langkah yang diambil pun lebih terarah dan lebih terencana. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat seleksi perbuatan. Artinya, motivasi membantu kita dalam memilih mana tindakan yang perlu dilakukan dan mana yang sebaiknya ditunda atau bahkan sebaiknya kita hindari gitu. Jadi waktu dan energi kita lebih terfokus untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan ke tujuan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada urgensi motivasi. Yang pertama yaitu meningkatkan sikap positif. Seperti yang kita tahu, motivasi ini bisa datang dan pergi kapan saja. Tapi kalau kita punya motivasi dari dalam diri sendiri, kita akan tetap konsisten meski nggak lagi dapat dukungan dari orang lain. Lalu juga meningkatkan sikap semangat seperti yang tadi dijelaskan oleh Najwa juga. Terus meningkatkan rasa percaya diri. Orang yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri biasanya punya tujuan yang jelas dan tahu apa yang ingin dia capai dan bagaimana dia ingin melakukan sesuatu atau untuk mencapainya, sehingga nggak gampang goyah terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar. Lalu yang kedua, dorongan untuk menggapai tujuan. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu pasti membutuhkan motivasi untuk melakukan kegiatannya. Karena dengan motivasi ini kita terhindar dari sifat malas dan memiliki keraguan-raguan atau bahkan kegagalan dalam diri sendiri yang membuat kita menjadi lebih negatif dalam menjalani kehidupan ini. Lalu cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam hidup ini, dalam kehidupan yang ingin kita jalani. Kemudian tuliskan secara step by step dengan spesifik, jelas, objektif, dan yang pasti secara realistis. Lalu yang kedua, rencanakan dengan baik. Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Ini bisa membuat rencana ini bisa dibagi menjadi beberapa tugas yang kecil maupun tugas yang besar, dan dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang. Lalu yang ketiga, atasi rasa takut akan kegagalan. Ceritakan tujuan dan impianmu hanya kepada orang-orang yang ingin kamu percayai. Hal ini untuk menghindari terlalu banyak kritikan dari orang lain saat kamu mengalami kegagalan. Lalu yang keempat, bersikaplah positif. Isi hari-hari kita dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dengan yang positif dan juga
menjalin kehidupan dengan orang-orang yang positif yang bisa menginspirasimu dengan baik yang sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai. Lalu yang terakhir, hadiahi diri sendiri seperti istirahat yang cukup atau hadiah yang membuat kita senang seperti liburan atau dan lain-lain. Lalu selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu apa itu cara belajar? Apa itu cara belajar? Cara belajar adalah sistem yang ditempuh individu untuk memperoleh perubahan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Bentar. Oh, tandanya begitu. Oke, sebentar ya. Maaf. Oke, jadi pengertian cara belajar yaitu cara belajar adalah suatu sistem atau jalan yang ditempuh oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Jadi proses ini melibatkan seperti kayak kebiasaan belajar yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengatur, dan mengolah informasi untuk mencapai tujuan belajar. Di kayak step ya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Najwa ya. Najwa apa Uswah? Oke, berikutnya ada beberapa metode belajar efektif yang kami dari kelompok 3 bisa berikan kepada kalian biar kalian tuh lebih efektif lah ya belajarnya, nggak cuma yang burn out di depan laptop ataupun di depan HP gitu. Yang pertama ini ada teknik Pomodoro. Singkatnya, teknik Pomodoro itu belajar 25 menit, istirahatnya itu sekitar 5 menit. Namun setelah kita bakal kulik apa sih teknik Pomodoro ini. Teknik Pomodoro yaitu teknik yang ditemukan oleh Francesco Cirillo di akhir tahun 1980-an atau sekitar 1987 dari Italia. Nah, kata Pomodoro tersendiri ini yaitu artinya adalah tomat dalam bahasa Italia. Nama ini tuh diambil dari timer dapur yang berbentuk tomat yang digunakan Francesco saat pertama kali mencoba teknik ini. Secara detailnya, sistem Pomodoro ini tuh kayak bentuknya kita tuh belajar sekitar 25 menit nih, terus istirahat 5 menit. Nah, satu siklusnya itu disebut satu Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro atau belajar total selama 100 menit, ambil istirahat lebih lama sekitar 15-30 menit ini. Nah, teknik ini tuh ngebantu kita buat belajarnya itu nggak terlalu lama tanpa istirahat gitu. Maksudnya tuh kayak nggak yang terlalu berlebihan tanpa istirahat. Jadi tuh otak kita nggak cepet lelah. Caranya itu yang ngebagi waktu selama 4 Pomodoro itu. Nah, manfaatnya itu kayak membantu buat fokus, terus nggak cepat bosan, dan bisa mengatur waktu lebih efektif. Yang kedua itu ada teknik Feynman. Nah, tekniknya ini tuh ditemukan oleh Richard Philip Feynman di tahun yang sekitar abad 20-an atau sekitar 1950 sampai 1960-an. Ini tuh ditemuin sama Feynman karena kebiasaan dia saat menjadi dosen dan ilmuwan. Dia tuh berasal dari Amerika Serikat dan beliau merupakan seorang fisikawan yang pemenang Nobel Fisika tahun 1965 yang dikenal dengan cara belajarnya yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Nah, tekniknya itu yaitu dia tuh kurang lebih ya kayak menjelaskan ulang materi kita secara sederhana. Misalnya nih, kita pilih dulu nih topik yang pengen dipelajari itu apa.
Lalu kita tuh tulis ulang gitu penjelasannya dengan bahasa kita sendiri, seperti sedang menjelaskan ke anak kecil. Jadi itu ibaratnya kita sepemahaman kita tuh kita tulis gitu. Karena kan biasanya materi yang kita pelajari itu menggunakan bahasa yang lebih rumit. Nah, nanti kita bakal ngejelasin teknik itu tuh topik itu tuh dengan bahasa kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung saat menjelaskan, itu tuh kayak apa ya, kayak dibaca-baca terus. Kalau misalnya benar-benar yang nge-stuck, bingung sama tulisan sendiri pun bisa menggunakan contoh dan ilustrasi sederhana. Kayak misal kita ngesamain pelajaran ini sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Itu tuh manfaatnya bisa membuat kita lebih paham materi dan mengetahui bagian mana sih yang sebenarnya kita belum pahami dari materi tersebut. Nah, ada teknik yang ketiga yaitu teknik sistem Leitner. Penemunya itu yaitu Sebastian Leitner di tahun sekitar 1972 dan asalnya itu dari Jerman. Leitner itu merupakan seorang jurnalis dan penulis ilmiah yang mengembangkan sistem ini sebagai metode belajar yang efisien untuk menghafal, khususnya menggunakan flashcard. Nah, gimana sih cara menggunakan sistem Leitner ini? Yang pertama itu kita menyiapkan kartu nih. Di satu sisi ada pertanyaan, sisi lainnya itu ada jawabannya. Nah, bagi kartu menjadi beberapa kotak. Misal yang pertama itu kartu yang sering salah, yang kedua itu kartu yang mudah biasa, atau yang udah terbiasa lah, yang kayak ibarat itu yang susahnya itu medium gitu. Yang kotak ketiga itu kartu yang udah dihafal sama kita, atau diulang seminggu sekali. Nah, caranya itu kalau misalnya kita salah menjawab, kotaknya itu kembali ke kotak yang nomor 1. Jadi misal kita ngejawab di kotak nomor 3. Kalau misalnya kita salah, berarti kartunya itu dipindahin ke kotak yang pertama. Kalau misalnya kotak 2-nya itu kita masih salah, flashcardnya itu kita pindahin lagi ke kotak pertama sampai si kotak pertama itu benar-benar udah habis. Jadi kan otomatis kita udah paham ya terkait materinya. Ini tuh emang kesannya itu terlalu lama. Cuma teknik ini bisa kita gunakan untuk kita yang pengen benar-benar menghafal dengan materi yang kita ingin pelajari gitu loh. Manfaatnya itu menghafalnya lebih efektif, tapi memang agak menguras waktu gitu. Cuma kalau misalnya kalian benar-benar mau memahami terkait konsep pembelajaran, flashcard ini bisa menjadi opsi yang paling tepat. Gitu. Yang keempat adalah teknik mind mapping. Nah, teknik mind mapping ini ditemukan oleh Tony Buzan sekitar tahun 1970-an dengan asalnya itu dari Inggris. Tony Buzan ini menciptakan teknik berdasarkan cara kerja otak yang menyukai gambar, warna, dan hubungan visual antar konsep. Ia juga menulis banyak buku tentang cara berpikir kreatif dan belajar efektif. Jadi, buat kalian nih yang sering lettering atau sering bikin gambar-gambar, teknik mind mapping ini membantu kalian buat lebih memetakan pikiran kalian dalam merangkum materi. Tujuannya itu lebih mudah mengangkat dan mengingat informasi. Caranya itu ya tuliskan topik utama di tengah-tengah atau sistem perencanaan metode dari apa yang pengen kita pelajari gitu. Kayak materi yang utamanya itu taruh di tengah-tengah, terus tarik cabang ke sub-sub topik. Misalnya ini tuh judulnya, nanti ditarik sub-sub topiknya, lalu menggunakan warna, simbol, atau gambar untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Biasanya itu kalau misalnya kita menggunakan warna, simbol, atau gambar, itu tuh kita lebih mudah untuk mengingat. Nah, manfaatnya itu buat otak lebih memahami hubungan antar informasi, terus juga membuat kita lebih senang atau lebih mudah diingat dengan cara ngelihat yang apa ya, ibaratnya kayak estetik atau yang mudah diingat karena menggunakan warna, simbol, ataupun gambar. Boleh di next? Nah, motivasi dan cara belajar itu saling mendukung. Jika kita memahami keduanya, ya kita sama dengan meningkatkan peluang sukses. Ingatlah kalau belajar bukan hanya soal keras, tetapi soal cerdas. Nah, mengingat belajar itu bukan hanya soal keras tapi juga soal cerdas, kami dari kelompok 3 juga punya beberapa tips buat kalian gimana sih caranya kita belajar cerdas. Boleh di next? Oke, kita punya beberapa tips and trick gimana sih kalian itu nggak yang belajar keras tapi kita mulai belajar cerdas. Kalau biasanya kita sering belajar di rumah,
dan kita tuh mudah banget untuk ngantuk atau ketiduran, setelah kita melakukan kelas, kita coba ganti dengan menggunakan setelah selesai kelas kita review materi dulu 15 sampai 20 menit sebelum kita pulang. Karena biasanya kalau udah di rumah tuh bawaannya mau rebahan aja gitu. Terus kerja kerasnya itu kan memaksakan belajar dengan kondisi mata yang ngantuk. Nah, coba tidur dulu, baru bangun lagi jam 3 sampai jam 6 pagi buat belajar gitu. Itu biasanya otak masih fresh-freshnya gitu. Jadi daripada kalian begadang buat nugas atau buat ngapalin atau buat belajar, lebih baik kalian tidur dan bangunnya itu sepertiga malam. Lumayan lah sekalian kalian itu sholat malam ya. Nah, kerja keras yang lain itu biasanya belajarnya itu sambil dengerin musik yang keras-keras. Coba ganti dengan dengerin musik gelombang atau alarm atau lofi. Jadi sebenarnya ini agak tricky ya. Mungkin beberapa orang itu bisa belajar dengan musik yang keras. Coba, tapi kalau misalnya kalian cuma yang coba-coba dan ternyata nggak klop sama belajar sambil dengerin musik, kalian bisa ganti itu dengan musik gelombang atau kayak sound-sound yang air jatuh, hujan atau apapun itu. Boleh langsung di next. Nah, tips and trik berikutnya, belajar duduk berjam-jam tonton materi. Dan cara belajarnya itu di YouTube. Nah, cara kerja cerdasnya itu tonton materi utama di YouTube dan lihat ringkasannya. Jadi, daripada kalian nonton berjam-jam di YouTube, lebih baik kalian tuh keyword search-nya itu lebih ke arah poin-poin yang kalian tuh bener-bener mau pahamin gitu. Jadi kan kalian kalau misalnya habis kelas terus kurang paham sama materinya, itu kan nyari materinya. Tapi kalau mau lebih cerdasnya lagi, kalian tuh cari poin-poin yang kalian bener-bener nggak pahamin. Tontonnya itu di bagian situnya aja. Itu menghindari kalian wasting time. Cuma kalau misalnya kalian memang mau pelajari dari awal, boleh aja kalian mulai tonton YouTube dari awal. Nah, terus kerja keras yang biasa kita lakukan itu kan bingung berjam-jam pilih kafe buat belajar lebih keras gitu, buat nugas atau buat belajar. Tapi kalau dari saran kami itu langsung aja ke perpus sekolah atau kampus, cari perpustakaan yang terdekat aja kayak ruang baca di FISH atau Pustikom di ini ya, perpustakaan di UNJ atau di Perpusnas gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita tuh di rumah atau di kamar bawaannya tuh kita tuh kayak terdoktrin buat tidur aja gitu. Jadi lebih baik kita tuh cari posisi yang lebih tenang daripada di kafe yang berisik, lebih baik ke Perpusnas gitu atau ke perpus kampus. Terus belajar kelasnya itu biasanya kita baca artikel, modul, atau teks dengan secara utuh. Coba kalian itu ganti dengan ringkasan atau mind map juga latihan soal. Biasanya tuh kita kayak cuma baca artikel terus baca modul terus buat memahami materi apa yang pengen kita pelajari. Cuma kita bisa melakukan apa ya kayak searching keyword di dalam artikel tersebut, baru baca apa aja sih yang pengen kita pahamin, baru dibentuk mind mapping. Terus bisa juga dengan latihan soal. Jadi nggak cuma baca artikel selama berjam-jam. Jadi kita bisa memvariasikan model belajar kita. Boleh di next? Oke, itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah menjelaskan nih terkait motivasi dan juga cara belajar. Jadi, terkait motivasi dan cara belajar yang sudah kita dapatkan dari penjelasan teman-teman, jadi kalau kita hanya mementingkan motivasi, itu nggak bisa. Karena kalau cuma motivasi tapi Anda nggak tahu cara belajarnya, bingung juga, ya kan? Nah, tapi kalau Anda tahu cara belajar kayak tadi yang sudah dijelaskan, seperti ada cara belajar Podomoro apa Podoromo tuh? Ya, terus ada cara belajar payment, nah dan lain-lain. Nah, itu Anda tahu nih cara belajar yang apa ya, istilahnya yang cocok buat Anda. Tapi kalian ini nggak tahu kayak apa sih motivasi kita buat belajar gitu. Jadi ketika tahu cara belajar yang tepat buat kita nggak ada motivasi. Nah, kita itu melakukannya kayak besok ngelakuin, besoknya enggak. Jadi ya kadang-kadang aja gitu karena nggak ada motivasi. Jadi keduanya ini saling mendukung gitu.
Jadi kalau Anda mau istilahnya sukses ataupun bisa dalam suatu hal, Anda perlu dua-duanya. Jadi kita usahakan jangan hanya kita punya motivasi, kita punya cara belajar, dan juga jangan hanya punya cara belajar, kita juga harus punya motivasi. Ya, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kita. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa teman-teman pahami dan juga mungkin bisa teman-teman kasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Kita sangat menghargai hal itu. Semoga itu juga menjadi kebaikan buat kita semua. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dari Uswa, dari Najwa, dari Alfatir, dan juga dari Andre Prayoga. Ya, karena sudah cukup waktunya, saya Ismail Hamdi selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.